Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasyagneta Meliatari dengan NIM 13052234042 dan rekan saya. Cece Alisa dengan NIM 1305220036. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar pada mata kuliah pembelajaran mesin kami. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama adalah pembagian data latih dan data tes pada metode supervised learning atau regresi, dan yang kedua ada mengobservasi hiperparameter dari metode yang digunakan dalam membangun model prediksi GDP, dan yang ketiga ada membangun model clustering, dan yang terakhir ada pemilihan jumlah cluster dan kualitas clustering. Dan tujuan presentasi kami kali ini adalah yang pertama untuk membangun model prediksi GDP yang akurat menggunakan pendekatan supervised learning, yang kedua mengobservasi parameter dari metode yang kami gunakan, dan yang ketiga membangun model clustering untuk mengidentifikasi pola dalam data GDP menggunakan pendekatan unsupervised learning. Yang pertama, saya akan membahas mengenai metode supervised learning. Adapun model yang kami gunakan adalah multi-layer perceptron. Adapun atribut dan output dalam metode supervised learning yang kami gunakan adalah atribut ataupun input. Yang pertama ada export, import, industrial production growth rate, yang keempat ada investment, dan yang terakhir ada unemployment rate. Dan adapun output yang ingin kami prediksi adalah GDP. Dan untuk library pada model regresi kali ini kami menggunakan ada beberapa library, dapat dilihat dalam slide selanjutnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah pre-processing data. Yang pertama kami melakukan pembersihan dan meratakan nama kolom. Ini digunakan untuk mempermudah akses ke kolom dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan variabel huruf kecil dan huruf besar dalam penamaan data. Yang kedua, kami melakukan konversi nilai moneter dari format string ke format numerik, dan juga menghapus simbol dolar dan mata uang sehingga nilai-nilai dapat digunakan dalam analisis numerik. Selanjutnya, kami melakukan transformasi dan imputasi data numerik. Data pada kolom-kolom yang telah dipilih diubah menjadi tipe data numerik, dan data yang memiliki nilai non-numerik diubah menjadi none. Selanjutnya, nilai none digantikan dengan rata-rata kolom menggunakan simple imputer. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi data. Normalisasi data yang kami lakukan menggunakan metode standar scalar. Normalisasi dilakukan untuk mengubah skala data sehingga memiliki rata-rata 0 dan varian 1. Selanjutnya kami melakukan pengecekan outliers. Dapat dilihat dari hasil visualisasi kami bahwasanya banyak data yang memiliki banyak sekali outliers. Lalu kami menghapus nilai outliers yang terdapat. Nilai itu digunakan untuk membersihkan atau menghapus nilai-nilai ekstrim yang jauh dari sebagian besar data dalam dataset. Dengan dilakukannya penghapusan outlier, didapatkan data yang lebih seimbang sehingga prediksi yang akan kami lakukan oleh model akan lebih optimal. Selanjutnya kami membagi dataset, dapat dilihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya, kami membangun model MLP dan proses pertama adalah pembagian data latih dan dataset. Kami melakukan pembagian dengan target size 0,2 yang menentukan bahwa terdapat 20% data yang akan digunakan sebagai data uji dan 80% data digunakan sebagai data latih. Selanjutnya, inisiasi dan melatih model. Dalam membuat dan melatih model regresi, kami menggunakan metode MLP dengan struktur jaringan yang ditentukan. Model ini akan digunakan untuk mempelajari pola dalam data latih dan menghasilkan prediksi yang akurat pada data uji. Selanjutnya, kami akan melakukan prediksi data. Membuat prediksi pada data latih dan data uji menggunakan model yang telah kami latih, dan kami menggunakan memanggil metode predict. Dan selanjutnya kami mengevaluasi kinerja model kami
Hasil evaluasinya ada mean square error, mean absolute error, dan error square. Selanjutnya, ada hasil dan analisa dari model yang telah kami bangun. Pada model yang kami bangun mendapatkan training score R kuadrat. Untuk data latih menunjukkan seberapa baik model yang menjelaskan variabel dalam data. Nilai tersebut sekitar 63,2% dari variabilitas dalam data latih dapat dijelaskan oleh model. Dan selanjutnya untuk nilai test score, nilai tersebut ada sekitar 0,515, yang berarti ada sekitar 51,5% dari variabilitas data uji dapat dijelaskan oleh model yang telah kami bangun. Dan yang ketiga ada nilai R kuadrat score. Ini adalah nilai R kuadrat untuk data uji yang hasilnya sama. Dan selanjutnya ada mean square error. Ini adalah nilai rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, dan nilai MSE kami ada 0,0183, yang berarti semakin rendah nilai MSE semakin baik kinerja model. Dan yang terakhir ada MAE atau mean absolute error. Ini adalah rata-rata dari nilai selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi, dan nilai MAE kami ada sekitar 0,0926, sama dengan MSE. Semakin rendah nilai MAE, semakin baik kinerja model. Selanjutnya ada observasi per parameter. Untuk arsitektur multi-layer perceptor yang kami gunakan dalam model kami adalah sebagai berikut. Kami memiliki jumlah layer MLP 2 hidden layer, dan jumlah neuron hidden layer pertama memiliki 100 neuron, dan hidden layer kedua memiliki 50 neuron. Fungsi aktivasi yang digunakan pada setiap neural ada ReLU. Selanjutnya ada solver. Solver yang digunakan adalah ADAM. ADAM merupakan optimizer yang menggabungkan algoritma ADAM dan RMSprop untuk efisiensi komputasi dan kecepatan konvergensi yang lebih baik. Dan jumlah iterasi dengan maksimal 1000 iterasi. Selanjutnya ada metode unsupervised learning. Di sini menggunakan clustering. Jadi atribut yang digunakan dalam proses ini adalah export, import, industrial production growth rate, investment, dan juga unemployment rate. Output yang akan dihasilkan adalah pengelompokan atau clustering ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut-atributnya. Library yang digunakan di sini ada 3, yaitu Pandas. Pandas di sini berguna untuk memanipulasi dan juga menganalisis data. Kemudian ada NumPy, digunakan untuk operasi numerik, dan juga ada Matplotlib untuk visualisasi data. Sebelum kami melakukan clustering, kami melakukan dulu preprocessing data. Yang pertama adalah membersihkan nama kolom dan juga membuat data frame baru. Di sini membersihkan nama kolom yang berguna untuk mempermudah akses ke kolom tersebut dan juga mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan kecil dalam penamaan. Dan kami membuat data frame baru dengan fitur-fitur yang akan digunakan untuk mempermudah proses dalam clustering. Kemudian dilakukan juga konversi tipe data. Tipe data asalnya adalah objek, kemudian kami mengubahnya menjadi float agar mudah untuk ditangani agar sesuai dengan apa yang harusnya diproses. Dan sebelum itu juga kami menghapus simbol mata uang, spasi, dan juga kami menangani nilai tidak validnya dengan mengubahnya menjadi null value atau none. Kemudian kami mengatasi null atau non value. Di sini sebelumnya kami udah melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia ada null value atau enggak, dan ternyata dia memiliki null value di 3 atribut ini. Kemudian kami mengisi null value tersebut dengan menggunakan rata-rata. Kemudian kami melakukan normalisasi data karena clustering ini, atau yang lebih tepatnya adalah metode K-means ini, sangat sensitif terhadap data. Jadi dia membutuhkan normalisasi data terlebih dahulu, dan di sini kami menggunakan min-max scaling untuk normalisasi datanya. Kemudian selanjutnya adalah mereduksi data, di mana data asalnya memiliki 5 atribut. Kemudian di sini kami melakukan reduksi data dengan teknik PCI untuk mereduksi menjadi 2 atribut agar lebih mudah untuk melakukan clustering.
kemudian ini adalah algoritma dari K-means-nya secara manual, yaitu kami memiliki fungsi-fungsi untuk menghitung jaraknya, kemudian menginisialisasi posisi awal sentroidnya, dan juga kemudian menempatkan titik-titik yang ada pada plot tersebut ke klaster-klaster terdekat. Kemudian juga ada fungsi untuk mengupdate centroid, dan juga ada algoritma K-means-nya yang menggabungkan dari keempat fungsi-fungsi tersebut. Kemudian juga ada menghitung within cluster sum of square, dan kemudian juga ada Elbro method. Elbro method ini digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang terbaik. Di mana di sini setelah kami lakukan Elbro method ini dengan menggunakan within cluster sum of square-nya, kami mendapatkan di sini jumlah cluster yang terbaiknya itu ada 3. Kemudian ini adalah hasilnya setelah kami menjalankan clustering dengan K-means method, di mana dan kami melakukan evaluasi menggunakan Silhouette score, dan hasil yang didapatkannya adalah 0,58, di mana skor ini menunjukkan hasil clustering yang relatif baik. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.